di akhir zaman ini memang banyak fitnah. Fitnahnya apa saja? Fitnah aliran sesat. Kalau kita menghadapi aliran sesat agar kita selamat dari aliran. Juga ada fitnah politik. Ini sebentar lagi 2024. Ini fitnah lagi. Kemudian juga ada fitnah tontonan, televisi, internet, dan HP. Ini fitnah semua. Caranya bagaimana? Ulama-ulama kita menganjurkan zaman seperti sekarang ini, kita dianjurkan banyak berkumpul dengan orang soleh, lalu memperdalam ilmu pengetahuan agama. Waktu kosong diisi dengan ibadah. Karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah pada masa-masa fitnah pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Mengapa begitu saudara? Sekarang ini untuk menghabiskan waktu tersia-sia kan? Asal sanggup duduk di depan TV. Kalau dulu TV kan cuma malam hari, channelnya cuma satu TVRI, yang kedua tiap malam paham dan paham hukum. Kalau sekarang ini TV channelnya banyak, saudara, apalagi langganan TV kabel. Saudara mau duduk di depan TV, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, acaranya ada terus. Atau kalau nggak mau TV masuk kamar tiduran, buka HP sampai nggak tidur. Bisa nggak bisa? Artinya fitnahnya banyak. Karena ujian untuk beribadah ini berat di masa sekarang, maka orang yang beribadah di masa-masa seperti sekarang ini pahalanya besar saudara, bagaikan orang yang berhijrah kepada Rasulullah. Saya makin mengalir nih pertanyaan. Berikutnya, bagaimana hukumnya membaca berjanji? Kemudian apakah setiap amalan yang tidak disampaikan Nabi SAW selalu menjadi bid'ah? Membaca berjanji, ya, berjanji itu kan kita maulid. Membaca maulid itu berarti mengenal Rasulullah. Loh, kok mengenal Rasulullah ditanyakan hukum? Kita ini kan wajib mengenal Rasulullah. Kalau tidak kenal maka tak sah. Cinta Rasulullah itu hukumnya wajib. Kok cinta Rasulullah ditanya hukumnya? Gimana? Narasi-narasi yang ada di dalam maulid, narasi-narasi yang ada di dalam sholawat, itu semuanya simbol keagungan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah hukumnya wajib saudara. Orang ini gimana mengagungkan beliau kalau nggak tahu keagungannya? Berarti mengetahui keagungan Rasulullah itu hukumnya juga wajib. Seperti sholawat nariyah, sholawat tinjil qulub, sholawat fatih, barzanti, syukuran, itu di narasi-narasinya membicarakan keagungan Rasulullah. Itu gimana paling ya sunnah membaca itu. Agar kita tahu, kalau kita tahu keagungan Rasulullah, hati ini semakin cinta kepada Rasulullah, berarti keimanan semakin kuat. Dan itu gak bid'ah. Masa membicarakan Rasulullah bid'ah? Kita ini wajib tahu. Hanya caranya aja. Ya mungkin gak persis seperti yang dulu, tapi gak apa-apa itu walaupun caranya gak persis. Kalau kita ini diajak untuk mengenal Rasulullah. Mengenal Rasulullah itu apa? Kalau nggak kenal Rasulullah bahayanya apa? Rasulullah dianggap orang yang biasa-biasa saja. Rasulullah itu bukan orang biasa, tetapi bagaimana? Beliau ini makhluk paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna.
secara fisik paling sempurna. Karena para nabi di dalam akidah ini, para nabi itu semuanya manusia sempurna. Sempurna apanya? Akhlaknya paling sempurna, imannya, ibadahnya paling sempurna. Bukan cuma itu, tapi fisiknya paling sempurna. Makanya kata para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, sifat para nabi diantaranya ayyakuna ajmalan nas, harus orang paling ganteng. Gak ada nabi itu ada jelek, gak ada. Apalagi jelek sekali gak ada. Kurang ganteng gak ada. Nabi ini pasti paling ganteng. Kalau ada orang ganteng sekali, para nabi lebih ganteng dari dia. Mengapa para nabi paling ganteng? Karena para nabi ini manusia pilihan Allah. Saudara kalau punya anak perempuan yang mendaftar 2 ustaz, satunya ganteng, satunya kurang ganteng, kira-kira pilih yang mana? Pilih yang ganteng. Yang pilih yang ganteng. Kalau nggak ada oleh, nggak tahu kita ini pada keagungan Rasulullah. Kalau nggak tahu keagungan Rasulullah, bahaya saudara. Nanti gampang percaya pada nabi palsu. Di negeri kita ini tempatnya barang palsu. HP palsu ada apa? Namanya HP kali-kali. Pak, bukan cuma itu, ustaz palsu ada apa? Ada. Tuan guru palsu ada apa? Kemarin ada polisi palsu ini. Ya kok tentara palsu? Ya pokoknya nabi palsu menjadi tempatnya. Dulu yang paling ramai nabi palsu tahun 2015 di Jawa ada, di Kalimantan ada, di NTB ada. Yang di Jawa namanya dia seorang dukun Pak Jari. Lalu yang di Kalimantan Musatik, pelatih bulu tangkis. Yang di NTB di Lombok Timur namanya Tudingin. Para nabi setelah lihat gambarnya di Google, gak ada yang ganteng. Padahal para nabi ini kan harus paling ganteng. Gak ada nabi ini kalau ganteng. Kalau jelek ya dicela sama orang. Makanya Rasulullah itu dicela dari aspek apapun gak bisa. Mengapa? Mau dibilang jelek paling ganteng. Makanya Rasulullah itu diutus dari Mekah, dari bangsa Arab. Mengapa Rasulullah lahir dari bangsa Arab? Rasulullah ini nabi terakhir. Gantengnya harus seluruh dunia. Dan orang Arab ini memang paling ganteng. Saya buktikan tahun 2003 saya belajar di Holland Inggris. Sebelum berangkat kawan-kawan bilang, nanti sampai di Inggris kalau di jalan raya berjumpa dengan 5 cewek, 5 orang perempuan, yang cantik 6 orang. Loh kok bisa? Yang 5 orang itu orangnya, yang satunya bayangannya. Dan betul saudara, begitu mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk airport terkejut. Ini gak sama dengan di Praia, di mana? Di Bima, di Surabaya gak sama. Bagus orang Inggris. Asalnya nggak terang. Akhirnya kuliah di Australia. Setelah kuliah dapat beberapa hari, pas ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol, kawan-kawan dari Indonesia Gus, ini ada penelitian. Apa? Ternyata orang Inggris ini kalah cantik dengan orang India. Loh kok gitu? Ya cobalah. Besok kalau masuk ruang kuliah, lirik dikit-dikit. Yang di situ juga orang India. Setelah dibanding-bandingkan, betul saudara, orang Inggris kalah sama orang India. Dapat beberapa hari lagi, kawan tadi bilang, Gus, ini penelitian terbaru. Nyos. Apa? Ternyata orang India kalah dengan orang Arab. Loh, ada yang Arab di kelas. Dan coba diri-diri yang sebelah itu Arab. Dan betul saudara, setelah diri-diri orang Arab
memang lebih bagus daripada orang Hindi. Pantesan Kanjeng Nabi lahir dari Arab. Coba Kanjeng Nabi lahir dari mana? Dari Jawa. Ya kalau saing dengan orang lain saudara kalah. Makanya Rasulullah ini paling ganteng bangsanya juga bangsa ganteng kan? Artinya apa? Para nabi itu manusia pilihan. Itu yang ada di Maulid sebenarnya. Apa anda kok ditanya hukumnya? Bagaimana cara ulama salaf menghadapi ayat-ayat atau menyikapi ayat-ayat dasar benar yang ada di dalam Al-Quran? Bila tapi hidayah ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Mutasyabihat itu artinya yang serupa, maksudnya nggak jelas maknanya. Mengapa dikatakan nggak jelas maknanya? Ayat tersebut kalau diartikan secara literal menimbulkan kesan bahwa Allah punya kekurangan atau serupa dengan makna. Nah, ulama salaf menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini pendekatannya dua. Ada pendekatan tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan pengertiannya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu maknanya. Seperti istawa. Istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Apa istiwa? Istiwa itu hanya Allah yang tahu maknanya. Ini ulama salaf. Kedua, ada ulama khalaf. Kalau ulama khalaf pendekatannya takwil. Istawa itu artinya Allah menguasai dan mengatur arsy. Jadi begitu. Makanya di dalam Jawhar Tauhid dikatakan wa kullu nafsin awhamat tashbiha aw bil fawwid wa tanzih. Setiap nas Al-Quran atau hadis yang memberikan kesan Allah serupa dengan makhluk, maka takwil nas itu atau tafsir dengan bertujuan menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari kekurangan. Tujuannya ada lagi. Yang terakhir ibu-ibu itu ibu Ansor di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya dua pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup saya. Yang pertama, bagaimana cara kita menyikapi ketika kita diberi sesuatu sama seorang rentenir? Karena yang saya tahu, ketika kita menerima pemberian dari seorang rentenir, katanya nggak bisa dimakan ataupun diambil. Sementara pengetahuan saya yang lain, dalam Islam itu tidak ada kata mubazir. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita mengambil wudhu sambil berbicara? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau punya teman atau tetangga rentenir lalu ngasih uang atau makanan pada kita, gimana hukumnya menerima pemberian itu? Kalau rentenir itu ada pemasukan lain selain dari rentenir, sebenarnya pendapatannya bukan dari rentenir itu saja, ada jalur lain yang halal, maka hukumnya makruh. Asalkan kita gak tanya-tanya, ini yang kamu berikan pada saya apa yang
Ya, yang saya kasihkan ini yang haram. Ya nggak boleh. Kalau memang dia ini pendapatannya semuanya dari rentenir, nggak punya jalur lain yang halal. Misalnya punya ladang pertanian, punya perdagangan, memang haram semua kayaknya, haram semua, nggak ada jalur halalnya, maka nggak boleh. Dan ini sebenarnya bukan cuma bukan cuma menerima pemberian, muamalah transaksi dengan orang seperti ini hukumnya sama. Ada rentenir beli di warung saudara, siapa beli barangnya, berapa harganya? 10.000. Kalau rentenir ini masih punya pendapatan lain yang halal, ini makruh. Kecuali kalau saudara tanya, kamu yang membeli itu hasil yang riba apa yang halal? Kalau dia bilang ini yang riba, maka haram saudara menjual barang yang tersebut. Kalau memang dia 100% pendapatannya halal, ya saudara jual beli dengan dia ya halal. Bukan cuma menerima hadiah, muamalah transaksi begitu juga hukumnya. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, berwudu sambil bicara. Berwudu sambil bicara asalkan sudah niat dan sah, tetap sah. Cuma sebaiknya jangan bicara lah, berdoa. Ada lagi? Itu ibu yang di utara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Ini karena kita orang Timah itu mayoritas petani. Apakah hukum menggadaikan tanah? Dan mohon penjelasan dengan dalilnya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggadaikan tanah itu hukumnya boleh dan halal. Kalau hanya menggadaikan, bukan cuma tanah, menggadaikan rumah, mobil, sepeda motor, apa lagi? Halal. Itu yang pertama gadaian. Yang kedua dalam persoalan gadai, misalnya saudara menggadaikan tanah ke saya, jadi saya ini butuh uang 10 juta mau pinjam, tapi agar dia percaya sama saya mau menaruh mobil di tempat dia atau tanah. Maka bagaimana? Ini namanya gadai ini kan sebagai kepercayaan dari Tuhan, agar kalau nanti saudara akan mampu bayar barang ini dibuat, ambil secukupnya hutangnya pada saya, sisanya dikembalikan. Nah, jadi sifatnya kepercayaan. Kalau di dalam transaksi gadai ini ada transaksi. Saya menggadaikan sawah pada sampean ladang 10 juta. Oh iya, saya menerima gadai sawah kamu 10 juta dengan syarat sawahnya nanti saya kerjakan. Ini hukumnya haram kalau diucapkan di dalam tanah. Kalau nggak ngomong-ngomong, saya butuh uang ya ini, mau menggadaikan sawah, mana uangnya? Saya kasih uang. Sawahnya bagaimana? Ya itu saya terima. Nggak ngomong-ngomong dikerjakan, diam-diam saya kerjakan. Biasanya kan begitu kan. Maka hukumnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan ini nggak apa-apa, tapi sebagian mengatakan nggak boleh. Yang nggak boleh itu alasannya riba. Setiap memberikan hutangan, di mana hutang ini menarik manfaat pada yang menghutangi, itu riba. Sebagian lagi mengatakan itu kan tidak ditransaksikan dalam harga, jadi nggak apa-apa. Jadi terserah. Cuma paling enggak kalau sawahnya dikerjakan itu hasilnya syubhat. Artinya tidak halal baik. Paling enggak. Kalau menurut yang haram ya haram. Karena ini khilaf. Biasanya kan juga diucapkan. Sawahnya dikerjakan apa enggak? Atau motornya mau dipakai apa enggak kan enggak diucapkan. Karena enggak diucapkan maka itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh.
katanya hasilnya syubhat. Tapi biasanya kita datang. Hah? Kalau biasanya dikerjakan, cuma nggak dibicarakan. Masalahnya bicaranya. Kalau dibicarakan ya haram. Kalau nggak dibicarakan, ulama beda pendapat. Apa haram apa enggak? Jadi sebaiknya bagi orang-orang yang soleh nggak menerima nakdeh. Kalau menerima jangan dikerjakan. Bagi orang yang soleh-soleh, ya kalau nggak soleh-soleh ya nggak tahu. Saya kira itu ya. Ada dari beberapa media yang ada pertanyaan. Kamu moderator pertanyaannya. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang saya tanyakan kepada Pak Kiai. Bagaimana hukumnya sholat sunnah pada malam Lailatul Qadri yang sering terjadi fenomena dilakukan itu pas pada malam ganjil? Ya, mungkin menjadi pertanyaan juga di tengah masyarakat, dilakukan pada malam ganjil 21, 23 dan malam 10 terakhir. Ya, mungkin bisa ada bagian. Terima kasih. Sholat Lailatul Qadri itu memang dianjurkan. Maksudnya sholat sunnah untuk memperoleh Lailatul Qadar. Karena sholat Lailatul Qadar ini malam ganjil, biasanya dilakukan malam ganjil. Mestinya genap juga dilakukan. Mengapa genap dilakukan? Karena kadang-kadang suatu daerah itu perhitungannya keliru. Karena keliru, maka bagaimana untuk daerah ini yang genap Lailatul Qadarnya? Bisa yang ganjil yang nggak keliru. Kadang-kadang. Jadi jangan cuma malam ganjil aja, genap dan ganjil tetap dilaku. Kok mirip mobil di Jakarta? Di Jakarta itu kan ada ganjil genap. Ini genap ganjil mestinya dilaku. Khawatir pas yang genap. Terakhir di depannya. Bismillah. Bagaimana hukumnya ketika kita melaksanakan sholat qobliyah Jumat di saat khatib membaca khutbah? Mohon penjelasan. Bagi orang yang datang ke masjid, khatib sedang khutbah, itu dianjurkan sholat qobliyah Jumat tapi dipercepat. Kalau langsung duduk maka itu tidak baik. Tetap sholat qobliyah tapi dipercepat. Asalkan diperkirakan dia sholat sunnah 2 rakaat itu masih mengikuti sholat sunnah. Kalau khutbahnya ada hampir selesai, yang berdiri aja dalam duduk, nunggu aja. Jadi apa? Setiap amalan dia tidak disokongin dari Nabi SAW. Amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi memang bid'ah. Cuma kalau amalan yang baik ada dalilnya, namanya bid'ah hasan. Kalau amalan yang jelek tidak ada dalilnya, namanya bid'ah sayyi. Ini sudah diterangkan. Ada lagi? Terakhir. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Kiai. Ada satu lembaga kegiatan bisnis ekonomi. Lembaga itu saya katakan adalah lembaga perbankan. Sekali lagi lembaga perbankan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah lembaga perbankan ini termasuk riba atau tidak? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah perbankan, bank itu ada dua. Ada bank konvensional seperti BRI, seperti BI, BRI, BNI, BCA, Mandiri, Danamon, apalagi. Menurut mayoritas ulama,
perbankan itu hukumnya riba. Menurut mayoritas ulama, ada minoritas ulama, sebagian ulama yang mengatakan bukan riba. Yang lebih berhati-hati kalau tidak perlu ikut mayoritas ulama yang mengatakan riba. Itu namanya bank konvensional. Lalu ada bank syariah. Kalau sekarang ini bank syariah dimerger. Kalau dulu ada syariah mandiri, ada BNI syariah, BNI syariah, apa lagi? Ya semuanya. Lalu sekarang dimerger menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau yang Bank Syariah Indonesia secara teori memang itu melepaskan diri dari riba. Transaksinya oleh para ulama kita berusaha disesuaikan dengan syariah. Jadi yang tidak mau sama bank konvensional ada alternatifnya, yaitu bank syariah. Ya sih. Secara umum. Ya kalau bank yang konvensional mayoritas ulama mengatakan riba. Ada yang mengatakan tidak bisa. Jadi saya kira itu ya. Sudah selesai. Nah, oh ini di belakang. Baik, ada itu di belakang. Berikutnya masalah sesajian. Apa? Fenomena yang terjadi di masyarakat kebiasaan dengan istilah tolore. Jadi tolore ini maksudnya sebagai menghimpun sesajian di tempat tertentu dengan tujuan meminta kesimpulan. Bagaimana pendapat atau penjelasan Pak Wali dengan masalah ini dan juga solusinya? Di masyarakat kita ini memang ada tradisi sesaji. Itu dulu asalnya tradisi sebelum Islam, sebelum mengenal agama. Anaknya sakit, kalau sakitnya habis main-main di bawah pohon besar, lalu bikin makanan ditaruh di pohon. Katanya menjaga pohonnya yang luar biasa. Kalau anaknya sakit karena pulang dari sumber air, taruh di situ sakitnya. Itu apa? Di dalam Islam itu tidak ada. Dan hukumnya haram. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama sebelum kemerdekaan dia kabur wahai. Di antara tradisi sesajian itu kalau orang-orang kampung di Jawa ada tradisi namanya sedekah bumi atau sedekah kampung. Itu hukumnya haram. Kalau para nelayan di Jawa itu ada tradisi petik laut itu hukumnya juga haram. Nah, untuk mengikis masalah ini masyarakat perlu diajarkan keimanan yang kuat. Iman pada apa? Iman kepada takdir Allah. Apa iman kepada takdir Allah? Bahwa rezeki yang telah kita dapatkan dan yang akan kita dapatkan sudah selesai ketentuannya dari Allah. Rezeki kita ini saudara, mulai dari lahir sampai mati catatannya sudah selesai 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kalau orang yakin pada itu satu kali, kamu besok mau makan apa? Allah yang atur, bukan saya. Nah, buat kamu tinggal 5 hari, hari ke-6 makan apa? Hari ke-6 belum dah, karena dia Allah yang atur, bukan saya. Ini kalau imannya kalau imannya lemah ya gampang diakal-akali pakai. Yang jelas itu hukumnya haram.